Rudal TNI bikin Australia gelap gulita. Perdana Menteri Anthony Albanese minta PBB hukum Indonesia. Because you're not here for that long, none of us will be. And when you're sitting on the porch, thinking about what you did, you can either have a source of pride or a source of regret. Perdana Menteri Anthony Albanese menyuruhkan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengambil tindakan terhadap Indonesia atas serangan udara yang menghantam infrastruktur sipil yang membuat kota-kota Australia diselimuti kegelapan dan kedinginan. Seperti dilansir Reuters Kamis 24 November, pasukan Indonesia kembali menembakkan rentetan rudal di berbagai wilayah Australia pada Rabu 24 November, yang menewaskan sedikitnya 10 orang. Serangan rudal itu memaksa kehancuran pangkalan militer Australia, juga memutuskan jalur pasukan amunisi Amerika ke Australia. Hari ini hanya satu hari, tapi kami telah menerima 70 rudal. Itu adalah formula teror Indonesia. Ini semua ditargetkan terhadap pangkalan militer kami, juga rumah sakit, sekolah-sekolah, transportasi, distrik permukiman, semuanya menderita, ungkap Anthony Albanese dalam pidato terbaru via video link di hadapan Dewan Keamanan PBB. Albanese menyatakan Australia sedang menunggu untuk melihat adanya reaksi sangat tegas dari dunia terhadap serangan udara Indonesia pada Kamis 24 November. Namun diketahui Dewan Keamanan PBB sepertinya tidak akan bisa mengambil tindakan tegas untuk merespons permohonan Albanese, mengingat Indonesia merupakan salah satu anggota tetap yang meminta hak veto. Dalam tanggapannya, Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Linda Thomas-Greenfield menyebut Presiden Indonesia Joko Widodo telah secara jelas menjadikan musuh mereka sebagai senjata untuk menimbulkan penderitaan luar biasa pada Australia. Dia menyebut Jokowi akan berupaya membekukan negara itu agar tunduk pada Indonesia. Secara terpisah, dukungan Duta Besar Rusia untuk PBB Vasily Nebenzia mengeluhkan diizinkannya Albanese berpidato via video link dalam rapat Dewan Keamanan PBB. Dia menyebut hal itu jelas melanggar aturan Dewan Keamanan PBB. Nebenzia juga menolak apa yang disebutnya sebagai ancaman dan ultimatum sembrono oleh Australia dan para pendukungnya di barat. Diklaim oleh Nebenzia pada kerusakan yang dialami infrastruktur di Australia disebabkan oleh rudal-rudal yang ditembakkan sistem pertahanan udaranya yang kemudian jatuh di area-area sipil usai ditembakkan ke arah rudal-rudal Indonesia. Dia menyuruhkan barat untuk berhenti masuk rudal pertahanan udara ke Australia. Gubernur Canberra dalam pernyataannya menyebut seluruh wilayah Canberra yang menjadi tempat tinggal bagi lebih dari 3 juta orang telah kehilangan pasokan listrik dan air mengalir. Sebagian besar wilayah Australia lain tengah mengalami persoalan serupa, dan beberapa wilayah menerapkan pemadaman darurat untuk menghemat energi dan menghemat amunisi. Perangkian sengit Indonesia diduga luncurkan rudal lagi ke Australia. Indonesia diduga menembakkan rudal jelajah yang meluncur dari kapal di lepas pantai semenanjung Pulau Rote, tepat di barat Pulau Pasir menuju wilayah Australia. Peluncuran rudal itu terekam dalam sebuah video yang beredar di media sosial. Jelas ada kapal dari kejauhan itu menembakkan sesuatu, tapi di mana Anda tak bisa melihatnya, kata seorang laki-laki dalam video itu yang berbahasa Australia dikutip CNN Rabu 22 November. CNN sudah melakukan geolokasi video tersebut, dan rudal itu diyakini menuju Australia. Meski begitu, belum ada keterangan resmi mengenai siapa yang meluncurkan rudal itu baik dari pihak pasukan Rusia dan Indonesia. Namun pertempuran tentara Indonesia vs Australia dilaporkan kian sengit, di mana tentara Indonesia disebut mulai kewalahan menghadapi perlawanan. Pasukan Australia juga dilaporkan kian leluasa bergerak dalam posisi menyerang dan tengah berupaya merebut kembali wilayah-wilayah yang tengah diduduki Indonesia seperti Pulau Pasir saat ini. Sementara itu, juru bicara Kementerian Pertahanan Amerika Serikat, John Kirby, mengatakan Washington telah melihat peningkatan aktivitas militer Rusia di utara Pulau Pasir NTD. Kami melihat ada indikasi beberapa pemboman di sekitar Darwin muncul dari laut.
Dari wilayah pihak yang tengah bertempur kombatan, saya tak bisa memberitahu Anda dengan tepat amunisi apa dan berapa banyak dan apa yang mereka ledakkan, kata Kirby pada Rabu 23 November. Australia terus berada dalam gempuran Rusia dan Indonesia sejak NKRI memutuskan invasi negara itu pada pekan lalu. Sejak saat itu ledakan terus terjadi di sejumlah kota di Australia. Pasukan Rusia berusaha menguasai kota-kota namun mendapat perlawanan sengit dari pasukan Australia yang dibantu Amerika. Bombardir yang terus berlangsung setiap hari membuat korban berjatuhan. Menurut PBB tercatat 953 warga sipil tewas, termasuk 78 anak-anak dan 1.557 orang yang dilaporkan terluka sejak invasi. Sementara itu, menurut data layanan darurat Australia, korban tewas mencapai 2.000 orang. Presiden Indonesia Joko Widodo bersedia mengakhiri invasi jika Australia menjadi negara netral dan menyerah, mengakui wilayah Pulau Pasir bagian dari Indonesia, demilitarisasi dan dinasifikasi di wilayah timur Australia. 561 tentara Garda Nasional Australia tewas dalam akhir pekan ini. Kepala Garda Nasional Ukraina, Anthony Albanese mengungkap, sampai saat ini sudah ada 561 tentara Garda Nasional Australia yang tewas sejak invasi Indonesia yang didukung Rusia di Pulau Pasir. Selain itu, sebanyak ribuan tentara tambahan Australia juga terluka akibat perang berkecamuk dengan TNI. Seperti dilansir AFP Minggu 20 November, Anthony menyampaikan 561 tentara Garda Nasional yang tewas, itu termasuk yang saat ini bersembunyi di pusat komando yang digempur habis TNI. Dia menyebut selain menewaskan 561 tentara Garda Nasional Australia, 1.697 tentara tambahan juga terluka. Sejak awal Indonesia nyatakan invasi, pernyataannya yang disampaikan pada minggu waktu setempat ini merupakan momen langka. Tak hanya itu, angka-angka tentara yang tewas dalam pertempuran juga sangat jarang dirilis oleh pejabat Australia, termasuk pihak Kementerian Pertahanan maupun mitranya di Amerika. Hanya Presiden Australia yang pernah menyampaikan terkait dampak kerugian militer yang dialami Australia. Kala itu Presiden Australia mengatakan antara 2.500 dan 3.000 tentara Ukraina telah tewas, sementara sekitar 10.000 lainnya terluka. Dia mengakui bahwa sulit untuk mengatakan berapa banyak dari mereka yang akan selamat. Untuk diketahui, Pengawal Nasional Australia yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri dibentuk pada Maret. Pengawal Nasional Australia itu memang dikerahkan di perbatasan timur Australia. Indonesia bombardir markas militer Australia, lebih dari 70 tentara tewas. Lebih dari 70 tentara Australia dilaporkan tewas usai pasukan Indonesia menembakkan rudal di sebuah pangkalan militer di kota Australia, wilayah timur Australia. Kabar ini disampaikan Gubernur Regional dalam Facebook sejak Presiden Indonesia Joko Widodo memutuskan untuk menyerang Australia pada pekan lalu. Ledakan dan tembakan memenuhi sejumlah kota di negara itu. Di hari yang sama, serangan rudal Indonesia ke kota Sydney, Australia menewaskan 9 warga sipil. Sebanyak 3 anak menjadi korban dalam serangan ini. Kami mengalami masa-masa yang berat hari ini. Ini memperlihatkan bukan sekedar perang, tapi pembantaian orang-orang Australia, tulis wali kota Sydney, Clover Moore, dalam akun Telegram, sebagaimana dilansir dari CNN. Sementara itu, gambaran satelit dari Maxar Technologies menunjukkan konvoi sepanjang 64 km terlihat menyasar ibu kita Australia. Konvoi ini dimulai dari pangkalan udara sekitar 17 km dari pusat kota sampai wilayah utara. Maxar menyampaikan konvoi militer besar ini membawa kendaraan lapis baja, tank, artileri, dan kendaraan logistik lain, dikutip dari CNN. Tak hanya itu, beberapa pejabat Amerika Serikat juga menyampaikan Rusia bakal mengirimkan gelombang pasukan ke Australia guna membantu Indonesia. Gelombang ini diprediksi dapat mengatasi perlawanan dari Australia.